Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Meliansa, NIM 20112900044, kelas 2B semester 2, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah Fonologi, dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi fonologi, yaitu tentang proses terjadinya bunyi bahasa. Proses terjadinya bunyi bahasa. A. Pengertian bunyi. Pengertian bunyi dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh telinga. Kata bunyi yang sering sukar dibedakan dengan kata suara sudah biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Secara teknis, menurut Krida Laksana, bunyi adalah kesan pada pusat syaraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan-perubahan dalam tekanan udara. Bunyi ini bersumber pada gesekan atau benturan benda-benda alat suara pada binatang dan manusia. Lalu, yang dimaksud dengan bunyi bahasa atau yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi, bunyi yang bukan dihasilkan oleh alat ucap manusia tidak termasuk bunyi bahasa. Namun, jika tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa, bunyi teriak, bersin, batuk-batuk, dan bunyi orokan bukan termasuk bunyi bahasa, meskipun dihasilkan oleh alat ucap manusia, karena semua itu tidak termasuk dalam bunyi bahasa. Orokan terjadi tidak disadari dan tidak dapat menyampaikan pesan apapun. Teriakan, bersin, batuk-batuk terjadinya bisa disadari, dan kadang-kadang dipakai juga untuk menyampaikan pesan sama halnya dengan bahasa. Tetapi juga bukan bunyi bahasa, karena tidak dapat dikombinasikan dengan bunyi-bunyi lain untuk menyampaikan pesan. Lalu, apa yang dimaksud dengan bunyi bahasa? Bunyi bahasa atau bunyi ujaran, speak sound, adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yang di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemik sebagai fonem. B. Proses terjadinya bunyi. 1. Proses terjadinya bunyi menurut Marsono. Syarat proses terjadinya bunyi bahasa secara garis besar dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Proses mengalirnya udara. Ada udara yang mengalir masuk dan keluar dari paru-paru. Udara yang keluar dari paru-paru sebagian dimanfaatkan dalam menghasilkan bunyi bahasa. Proses fonasi, proses artikulasi, dan proses oronasal. 2. Proses fonasi. Bergetarnya pita suara karena kedua pita suara merapat sehingga glotis dalam keadaan tertutup dan tertutup rapat. Proses menghasilkan bunyi bahasa bersuara. 3. Proses artikulasi. Proses terbentuknya bunyi oleh artikulator. Dan yang keempat, proses oronasal. Proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Sumber energi utama dalam hal terjadinya bunyi bahasa ialah adanya udara dari paru-paru dan dihembuskan keluar bersama-sama waktu sedang bernapas. Udara yang dihembuskan atau diisap untuk sebagian kecil bunyi bahasa itu kemudian mendapatkan hambatan di berbagai tempat alat bicara dengan berbagai cara, sehingga terjadilah bunyi-bunyi bahasa. Tempat atau alat bicara yang dilewati diantaranya batang tenggorok, pangkal tenggorok, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung, atau baik kerongga hidung bersama dengan alat yang lain. Pada waktu udara mengalir keluar pita suara dalam keadaan terbuka, jika udara tidak mengalami hambatan pada alat bicara, maka bunyi bahasa tidak akan terjadi, seperti dalam bernapas. 2. Proses terjadinya bunyi menurut Masnur Muslim. Proses terjadinya bunyi menurut Masnur Muslim, sumber energi utamanya adalah arus udara yang mengalir dari atau ke paru-paru. Getaran-getaran itu timbul pada pita suara sebagai akibat tekanan arus udara
yang dibarengi dengan gerakan alat-alat ucap sedemikian rupa sehingga menimbulkan perbedaan atau perubahan rongga udara yang terdapat dalam mulut atau hidung. Dari sinilah, jelaslah bahwa sarana utama yang berperan dalam proses pembentukan bunyi bahasa adalah yang pertama, arus udara, yang kedua, pita suara, dan yang ketiga, alat ucap. Ketiga sarana ini juga yang oleh fonetisi dipakai sebagai dasar pengklasifikasian bunyi. Dan yang ketiga, proses terjadinya bunyi bahasa menurut Abdul Chair. Proses memproduksi bunyi bahasa dapat dibagi atas 3 komponen, yaitu 1. Komponen subglotal. Komponen subglotal terdiri dari paru-paru, kiri dan kanan, saluran bronsial, dan saluran pernapasan trakea. Di samping ketiga alat ucap ini, masih ada yang lain, yaitu otot-otot, paru-paru, dan rongga dada. 2. Komponen laring atau tenggorok. Komponen laring atau tenggorok merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. Dan yang ketiga, komponen subglotal. Komponen subglotal adalah alat-alat ucap yang berada di rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun menjadi artikulator pasif. Terjadinya bunyi bahasa dalam proses produksi bunyi bahasa pada umumnya dimulai dari proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorokan atau laring ke tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Supaya udara itu bisa keluar, pita suara itu harus berada dalam keadaan terbuka. Setelah melalui pita suara, yang merupakan jalan satu-satunya untuk bisa keluar, entah melalui rongga mulut atau rongga hidung, arus udara tadi diteruskan keluar udara bebas. Bunyi-bunyi bahasa dapat dihasilkan kalau posisi glotis terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat. Bunyi bahasa tidak akan terjadi bila posisi glotis terbuka lebar, karena ada udara itu langsung keluar melalui rongga mulut. Untuk kajian fonetik digunakan istilah bunyi vokal dan bunyi konsonan, dan untuk tingkat fonemik digunakan istilah fonem vokal dan fonem konsonan. Tempat terjadinya bunyi konsonan ini yakni tempat terjadinya bunyi hambatan atau gangguan terhadap bunyi ujar, disebut tempat artikulasi atau titik artikulasi, sedangkan proses atau cara terjadinya bunyi itu disebut cara artikulasi. Alat-alat ucap yang digunakan disebut alat artikulasi atau lebih lazim disebut artikulator. C. Nasalisasi. Menurut KBBI, nasalisasi adalah pelepasan udara melalui hidung pada waktu menghasilkan bunyi bahasa. Bentuk-bentuk nasalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasalisasi huruf atau konsonan vokal yang bersuara atau tidak huruf. Contohnya, andai, mengandaikan, bantah, membantah, cinta, mencintai, duga, menduga, ejek, mengejek, fasilitas, memfasilitasi, dan begitu seterusnya. Dan yang kedua itu, nasalisasi konsonan yang tidak bersuara atau huruf. Contohnya, konsumsi, mengkonsumsi. Baiklah, hanya itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi proses terjadinya bunyi bahasa. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.